Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Syukur Arifan, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat ini saya mengerjakan tugas dari Bapak Aat, mata kuliah kualitatif, yaitu untuk rancangan studi kasus. Nah, saat ini saya eh, mengambil judul yaitu adalah kritik anak terhadap pola pikir orang tua, analisis komunikasi intergenerasi. Kenapa saya mengambil ini? Karena saya melihat bahwa sekarang itu banyak sekali ketidakdekatan antara orang tua dan anak dalam berkomunikasi. Kemudian ketika memberikan uh, kritik mungkin banyak yang ditolak. Kemudian ketika ketika orang tua mungkin membutuhkan pendapat, kadang tuh anak hanya diam saja. Nah, mungkin ini terjadi sebuah fenomena yang seharusnya kita lihat dan kita pahami. Kemudian kalau kita lihat dari background, ya ini yang pertama adalah perbedaan nilai dan pola pikir antar generasi. Jika kita lihat memang antar generasi itu banyak sekali ya perbedaan cara berpikir, cara sudut pandang. Kemudian munculnya generasi gap dalam keluarga. Nah, dalam keluarga itu kadang tuh ada nilai otoriternya mungkin muncul dari orang tuanya sendiri, atau mungkin juga dari anaknya yang merasa bahwa ada yang perbedaan yang seharusnya tidak ada, tapi sebenarnya mungkin mereka ciptakan sendiri secara prasangka. Kemudian berikutnya adalah kritik anak dianggap sebagai ketidakpatuhan. Nah, ini sering banget terjadi jika kritik anak tuh dianggap sebagai ketidakpatuhan. "Kamu bangkang ya, udah dikasih tahu gini-gini tapi kok malah kamu bilang gini." Nah, kadang-kadang tuh niat baik sebagai untuk memperbaiki apa yang terjadi dianggap sebagai pembangkangan. Kemudian penting adalah komunikasi intergenerasi yang sehat. Nah, kadang-kadang tuh antar generasi itu tidak memiliki komunikasi yang sehat. Mungkin dari anaknya iya iya aja, tapi dari orang tuanya mungkin juga nyuruh-nyuruh, atau mungkin tidak memberikan pilihan yang lain selain hanya dengan pilihan yang mereka tawarkan, begitu. Kemudian rumusan masalah. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana bentuk dan makna kritik anak terhadap pola pikir orang tua dalam komunikasi intergenerasi. Nah, kita tuh ingin tahu apa yang mereka dapatkan setelah mereka mengkritik, dan harapan apa yang mereka inginkan, dan kemudian eh, ekspektasi terburuknya apa yang mereka lakukan ketika itu terjadi gitu. Kemudian tujuan penelitian adalah memahami pengalaman anak dalam menyampaikan kritik. Nah, kita tuh ya tadi yang sudah saya jelaskan, maknanya gimana sih, apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, dan apa yang didapatkan. Kemudian bagaimana juga ketika mereka mengelola emosi yang sebenarnya mungkin tidak sesuai dengan keinginan mereka gitu. Kemudian dinamika berkomunikasi antar anak dan orang tua. Nah, kita tuh juga ingin tahu, dinamikanya apa aja sih, kok mungkin komunikasinya kurang, kok mungkin ada komunikasi yang tidak tersampaikan, apakah ada hal-hal atau standar-standar yang mungkin menghalangi tujuan itu terjadi. Kemudian adalah mengungkap makna kritik dalam relasi keluarga. Dalam keluarga kan pasti kita menghadapi problem ya. Apa sih yang terjadi? Kenapa sih kok ada masalah ini? Kenapa sih kok ada masalah itu gitu kan? Dan ketika masalah terjadi, bagaimana cara penyelesaiannya dalam keluarga itu kan mereka bergotong royong untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Begitu. Kemudian ini tinjauan teoritis ya, mungkin kita juga bisa melihat dari sisi orang tua. Itu kan orang tua juga memiliki pengalaman dari budaya gitu kan, dan budaya terus mungkin mereka juga cenderung hierarki dan konservatif ketika melakukan menyikapi sesuatu. Kemudian kadang-kadang mereka itu tidak fleksibel, sehingga terjadi sebuah perbenturan antar generasi ketika menyampaikan pendapatnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi anak kan kita juga melihat bahwa uh, kritik itu sebagai umpan balik konstruktif. Nah, kita tuh juga ingin menyelesaikan masalah dengan konstruktif, dengan pendapat kita, dengan apa yang kita dapatkan dari media sosial, atau mungkin dari dunia luar, atau mungkin dari yang kita diajarkan di sekolah kita. Kemudian, maaf, eh mungkin emosional dari anak itu juga penting ya untuk dikelola juga. Kemudian ya ini juga dipengaruhi oleh perubahan dan nilai dan pengalaman hidup. Nah, pengalaman hidup setiap orang kan berbeda juga kan, sehingga apalagi antar generasi, mungkin apa yang kita dapatkan saat ini dan apa yang didapatkan oleh orang tua di masa lalu itu juga berbeda begitu. Kemudian
Maaf. Nah, metode penelitian, kita menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Kita fokusnya pengalaman subjektif partisipan, yaitu kita fokusnya pada sebenarnya kita fokusnya pada sang anak, tapi kita juga butuh sudut pandang dari orang tua dan teman-temannya bagaimana ini terjadi. Sebenarnya ini tuh bisa juga studi kasus, tapi karena memang kita juga mengambil ini dari sebuah kasus ya inginnya kan. Tapi entah kenapa saya ingin dari fenomenologi karena, dari setiap apa yang terjadi itu pasti ada maknanya. Apa sih yang mereka inginkan dari pengalaman ketika mengkritik atau memberikan saran kepada orang tuanya. Oh ini ya, ini tadi partisipannya, tadi yang saya sebutkan kan mungkin nggak cuma dari anaknya, tapi bagaimana sudut pandang yang lainnya. Mungkin 3 sampai 5 orang cukup ya untuk, memenuhi ini semua. Dan mungkin kriterianya juga, anak yang pernah mengkritik, kemudian teman-temannya yang pernah diceritakan tentang kritiknya, kemudian orang tuanya mungkin juga bisa, sebagai referensi jika memungkinkan. Kemudian, eee, nanti untuk hal-hal lainnya bisa menyesuaikan. Nah, kemudian bagaimana cara pengumpulan data? Pengumpulan data tentu saja kita wawancara dan mungkin kita juga observasi dari bagaimana ketika, subjek itu, eee, berbicara, gitu. Dan nanti pertanyaannya tentu saja terbuka dan kita jamin, kerahasiaan datanya. Kemudian, sudah cukup, eee, dari saya, terima kasih sudah melihat dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.